Oke. Tadi 89 yang tidak hadir itu si Jevanya ya? Iya Pak. 810 nanti menyusul, lihat dan cek nanti ya. Baik. Langsung saya share screen. Di sini kita membahas sekarang itu pertama itu adalah kubus. Saya ulangi sekali lagi ya, saya menyinggung sekali lagi. Apa kamu sudah tahu ini kemarin itu ya? Sudah saya jelaskan ini karena pengertian ini ciri-cirinya. Nah, itu ya. Begitu ya. Kalau saya rasa kubus tidak perlu lagi saya ulangi ya. Kita masuk sekarang, kita pelajari dulu yang 4 ini, baru kita membahas soal. Bisa kira-kira? Bisa Pak. Oke. Masuk yang kedua. Ya, masuk yang kedua ini balok. Ya. Ini saya rekam enak supaya kamu ada tinggalnya. Baik. Ini balok. Nah, sama seperti kubus. Kubus itu kan sering kita jumpa dalam sehari-hari. Ini juga balok. Ini ada kotak kado, ini kotak tisu, ini kotak baju, ada kulkas, kotak tisu juga ini ada, ini kado. Ada kado ini juga bentuk kotak, boleh kubus ya kan. Tapi sekarang kita fokus ke balok. Ya, seperti biasa, kita mempelajari sekarang itu ada 4. Ciri-cirinya, jaring-jaringnya, baru luas permukaannya, baru volumenya. Gitu ya. Kita lihat dulu. Yang kelima baru diagonalnya. Yang pertama, kita masuk dulu gambarnya. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa balok itu apa. Berarti balok itu apa? Ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Nah, gitu ya. Kemudian, kita lihat dulu detailnya, apa ciri-cirinya. Pertama itu memiliki 12 rusuk. Ya kan? Terdiri dari 4 panjang. Yang mana panjangnya? Itu adalah si A ke B, B ke C, terus E ke F, baru H ke G. Nah, gitu ya. Kemudian memiliki 4 lebar. Yang mana lebarnya itu adalah si BC, B ke BC, ke A ke D, terus F ke G, baru E ke H. Nah, gitu ya. Kemudian yang merupakan tinggi yang mana? Tinggi itu adalah si AE, baru BF, baru CG, baru DH. Iya. Dimana mereka itu memiliki sejajar ya, sama panjang dan sejajar. Ya. Kemudian sudah tahu kita yang mana rusuknya. Kita sekarang saya hapus lagi ya, supaya saya garis-garis. Baru kemudian, kemudian memiliki 6 sisi bidang berbentuk persegi panjang. Nah, yang mana itu? Berarti yang pertama Pak, si ABFE itu satunya, ya kan? Kemudian berhadapan dengan siapa nih? Si HDCGH. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini yang di kanan, BCGF, ya kan? Kemudian si ADHE. Nah, kemudian di bawah AB CD, baru di atas lagi EF GH GHE. Nah, bisa kira-kira ya? Bisa? Bisa ya? Kemudian memiliki, saya hapus lagi. Memiliki 8 titik sudut. Ya, 8 titik sudut yang mana? Inilah sudutnya ini. Si A, si B, C, D, E, F, G, H. Ya. Kemudian sisinya yang berhadapan itu sejajar. Ya, benar. Tadi sudah kita buktikan kan, sisi misalnya lah, si yang di bawah ini. Yang ini yang saya arsirin ya. Yang di bawah ini si A, B, C, D ini sejajar yang di atas ini. Ya. E, F, G, H. Iya, sejajar ya. Kemudian sisi yang berpotongan itu tegak lurus. Ya. Yang mana contohnya? Saya hapus lagi ya. Yang mana yang tegak lurus berpotongan itu? Saya hapus dulu ini supaya kamu tahu yang mana. Jadi yang sisi yang berpotongan ini saling tegak lurus, berarti yang inilah.
Ini contohnya. Nah, ini. Ya. Oke, cari tegak lurus ini kan sama seperti garis apa? Kelas 7. Apa garis apa kemarin itu ya? Koordinat kartesius kan? Ini sumbu X, ini sumbu Y, kan begitu. Kemudian masuk kita ke jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaring balok itu ini contoh salah satu modelnya. Berarti misalnya kalau ini alasnya, maka yang mana tutupnya? Berarti ini tutupnya ya. Bisa kira-kira nak? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Ada kayaknya mau masuk lagi nih. Siapa nih? Si Lukas. Oke. Udah, saya searching lagi ya. Balok mana tadi balok? Oke, ini. Oke, contoh yang lain lagi. Nah ini. Jadi contoh lagi. Kalau ini yang biru ini apanya? Alasnya contohnya. Inilah tutupnya. Nah, kalau ini saya ganti ya. Kalau ini alasnya, berarti tutupnya kan gitu. Kira-kira gini lah dia. Nah, nanti bisa kau praktekkan nanti di rumah kalau ada seperti ini. Nanti tugas selanjutnya nanti ini saya buat. Membuktikan jaring-jaring, kubus dan balok nanti saya sampaikan kapan saya kasih. Nah, ini dia, ini contoh-contohnya. Bisa kira-kira? Bisa ya? Kemudian luas dan volumenya. Luas dan volume balok pertama itu apa? Luasnya dulu. Luas permukaan balok itu apa? 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Ini rumusnya. Kalikan dulu panjang dengan lebar, baru hasilnya itu jumlahkan dengan hasil lebar dengan tinggi, baru panjang kali tinggi. Nah, jumlahkan dulu ini semua, baru kalikan dengan 2. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi kan sudah kita lihat kan ada 2 pasang sisi yang berhadapan dan sama panjang ya. Kemudian volumenya apa? Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini dia. Kemudian masuk kita ke diagonalnya. Diagonal itu sama seperti kubus, ada diagonal bidang dan ada diagonal ruang. Nah, jadi yang merupakan diagonal bidang mana ini? Ini diagonal bidang. Nah, berarti di bidangnya, misalkan ini si E ke B contohnya. Udah, contoh lagi G ke C, E ke B. Nah, ini. Tapi di bidangnya masih F ke C. Hanya inilah diagonal bidang. Bisa kira-kira nak? Udah. Tapi kalau diagonal ruang yang ini misalnya E ke C, B ke H. Ya kan? Atau D ke F. Atau G ke A. Nah, ini contoh-contoh diagonal ruang. Udah. Kemudian ya, diagonal bidang dulu kita satu-satu kita pelajari. Diagonal bidang itu berarti ini contohnya BE itu merupakan diagonal bidang. Berarti diagonal bidangnya ada 12 diagonal bidang pada balok. Nah, yang mana itu? Ini ya. Ini misalnya si EB-nya 1. Terus kawannya siapa lagi? Si EF, si AF-nya. Kemudian yang kedua tadi kan sudah kita buat si BG, si FC 4. Kemudian 5-nya mana? B ke D, ya kan? Terus A ke C, udah 6. Kemudian 7 apa? H ke A. Terus E ke D. Udah berapa itu? 8 ya. Kemudian E ke G 9, H ke F 10. Kemudian di bawah kemudian di mana lagi Bang belum tadi? Di bawah ya. A ke C. Oh di sana belum. D ke G, H ke C. Nah, 12. Itu merupakan diagonal bidang. Kemudian ditanya apa? Berapakah panjang diagonal? Nah, mencari panjang diagonal itu kita menggunakan Pitagoras. Nah, berarti contohnya lah ini. Nah, contohnya si BE ya. Ini BE kan gini tadi ya. Saya hapus dulu ya si BE supaya nampak. Berarti
si BE ini kan untuk mencari diagonalnya berapa ini? Ini kan menjadi indeks Pitagoras ini. Ya kan? Nah, berarti ini Pitagorasnya siku-siku di A. Maka si BE itu adalah AB, A ke B panjang, ya kan? Panjang kuadrat ditambah AE. A itu apa? Si tinggi, maka tinggi kuadrat. Nah, kira-kira gitulah dia. Dah. Kemudian masuk kita ke dalam ruang. Nah, ini salah satu contohnya saya buat tadi. Tadi saya tunjukkan tadi. Diagonal ruang ini yang arti diagonal ruang itu berarti melalui ruang dari balok itu. Nah, itu dia. Berarti ini merupakan diagonal ruang. Jadi untuk mencari panjang diagonal ruang itu ada Pitagoras juga, yaitu siapa? Berarti untuk mencari si CE ini, itu sama dengan siapa? Akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, ini dia Pitagoras. Tapi bisa juga seperti ini sebenarnya. Bisa juga mencari si CE itu apa? Ini. Karena kan untuk mencari si AC itu kan ini panjang tambah lebar kan gitu dia mencari si AC. Nah, makanya untuk mencari CE yang ini aja. Panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Ini harus ingat ya. Ini sama ini. Nah, sama yang tadi itu luas dan volumenya. Bisa kira-kira? Bisa ya? Maksudnya mungkin kira-kira? Nyambung ya? Oke. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Berarti sekarang kita bahas semua dulu itu. Baru nanti kita membahas soal. Berarti kemarin sudah kubus, sekarang balok. Sekarang kita bahas 3. Balok, prisma, dan limas. Oke, masuk kita yang ketiga. Yang ke limas. Ini ya, limas ya kan? Limas atau prisma duluan? Prisma duluan. Prisma ya, kebaik. Masuk ke sini. Saya screen lagi ya. Oke, nampak layarnya? Nampak ya? Oke, prisma itu. Nah, ini saya buat gambar ilustrasinya. Ini gambar, ini rumah Batak. Ini merupakan prisma juga sebenarnya ternyata. Dan ini juga sebuah hotel berbentuk prisma juga rupanya. Oke, jadi kita lihat dulu. Ini, berarti kita pelajari seperti biasa juga. Berarti kita pelajari ciri-cirinya apa, jaring-jaringnya seperti apa, luas permukaannya dan volumenya apa. Nah, itu dia. Masuk kita ke gambarnya. Ini salah satu prisma tegak segitiga. Rumah Batak tadi itu merupakan prisma tegak segitiga rupanya dia. Udah. Kemudian apa? Prisma segi 4. Prisma segi 4 ini itu tergolong kepada balok. Ya. Berarti balok itu bagian dari prisma juga. Nah, iya kan? Kemudian prisma segi 5. Nah, jadi ini contoh-contoh gambar prisma. Bisa, dan ciri-cirinya. Kemudian kita bahas dulu satu-satu. Pertama adalah prisma segitiga tadi, segitiga tadi itu. Ciri-ciri seperti apa? Pertama apa? Bidang alasnya dan bidang atasnya itu berbentuk segitiga yang kongruen dan sejajar. Berarti yang di atas ini, yang searah ini, nampak ya di hasil ya? Yang ini itu sama dengan yang di bawah ini, itu artinya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian memiliki 9 rusuk. Arti rusuknya berarti ini yang tahu arti rusuk kan? Rusuk itu artinya adalah sisi yang apa dia? Apa namanya itu? Saya hapus dulu ya supaya saya gambarkan yang mana sisinya. Saya tunjukkan yang mana sisinya. Udah? Siapa lagi yang masuk ini? Siapa lagi yang mau masuk ini? Jan Sardo. Udah mau pulang kami Jan Sardo. Mana Jan Sardo ini? Mana Jan Sardo? Udah kau mau pulang kami. Wah, kau baru datang. Oke, maaf ya. Kita lanjut. Udah. Yang mana itu sisinya tadi saya bilang?
Ya, yang mana itu sisinya ini? Lihat, rusuknya bukan sisi ya. Rusuknya siapa ini? Salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gitu ya. Terus memiliki 6 sisi bidang. Nah, dia di bawah, di atas, baru sisinya tingginya ada 3. Kemudian memiliki 6 titik sudut ya. 1, saya gabut titik sudutnya, saya ganti tintanya ya. Yang mana titik sudutnya? Berarti merupakan titik sudutnya itu sini ya, yang saya lengkap nih. 1, 2, misalkan sebut ini A, ini B, ya kan? Ini C, terus di atasnya D, terus ini E, baru ini F. Udah. Kemudian masuk kita ke kedua, prisma segi 5. Kenapa prisma segi 4 nggak kita bahas, Pak? Karena prisma segi 4 itu kan hampir sama dengan balok. Balok udah kita pelajari tadi, ya kan? Nah, ini berarti ini baloknya kan, maka prisma bidang alasnya dan bidang atas prisma itu berbentuk segi 5 ya. Kemudian memiliki 15 rusuk ya. Di bawah rusuknya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Namanya pun prisma segi 5, berarti 5 sisi, 5 rusuknya gitu ya. Kemudian di atas juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baru penyakangnya tingginya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya 15 ya kan. Memiliki juga 7 bidang sisi ya. Tingginya sisinya itu ada 5, baru atas bawahnya ada 2, maka menjadi 7. Nah, kemudian 10 sisinya, apanya titik sudutnya yang mana itu? Ini yang merah ini sebuah 1, misalkan ini A, B, ya kan, C, D, E, berarti di bawah 5 titik sudutnya kan, baru di atas berarti F, G, H, I, dan J. Jika kira paham ya, bisa ya. Kemudian masuk kita ke jaring-jaringnya. Nah, ini jaring-jaring merupakan jaring-jaring prisma segitiga. Yang ini alasnya, ini sisi rusuknya. Kemudian ini prisma segi 5. Kenapa prisma segi 4 nggak dibuat? Karena berbentuk balok juga. Oke. Kemudian masuk kita ke selanjutnya. Luas dan volumenya. Lihat. Kalau luas permukaan prisma ini ingat 2 kali luas alas. Ingat ini. 2 kali luas alas tambah keliling kali tinggi. Bisa kami kira-kira? Saya ulangi. Untuk luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas tambah keliling kali tinggi. Ya. Kemudian untuk mencari volume apa? Luas alas kali tinggi. Ya, sini keterangan saya buat luas alas itu apa? Luas alas prisma, K itulah keliling. Ini keliling alas prisma ya. Kemudian tingginya adalah tinggi prisma. Ini rumus yang perlu kau ingat. Bisa? Bisa paham kira-kira anak? Bisa? Halo? Bisa ya? Sebenarnya ini karena ini pelajaran di SD dipelajari ini, makanya saya percepat. Cukup satu pertemuan lah kita buat untuk membahas itu semua. Nah, nanti membahas soal nanti kita banyak. Sama seperti biasa saya di kelas, kita bahas materinya dulu, baru kita bahas soal. Bisa ya? Itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Kubus, balok, prisma. Yang sekarang yang keempat limas. Kita lihat seperti apa limas. Nampak layarnya? Nampak ya? Nampak? Oke. Limas ini gambar seperti ini, ada ilustrasinya saya buat ini. Ini adalah gambar sebuah museum. Ini di Louvre, Paris, Prancis. Ini contohnya. Kemudian yang sering kau ingat, ini pelajaran IPS ini. 7 keajaiban di dunia kan, di piramida kan. Masih apa ini? Masih keajaiban di dunia sekarang ini, nak. Piramida ini. Kayaknya nggak lagi ya. Kalau di Indonesia kan Borobudur, kayaknya Borobudur nggak termasuk lagi ya. Karena sudah dijamah manusia. Candi Borobudur nggak merupakan 7 keajaiban dunia lagi kayaknya. Nggak tahu lah deh. Update. Ini contoh prisma. Ini museum baru piramida. Pernah ke piramida? Lihat, pernah melihat ini ke Mesir? Ada yang pernah? Belum ya? Saya juga belum. Oke. Mas kita bahas dulu. Nah, ini kita bahas ada 4 ciri-cirinya, jaring-jaringnya, luas permukaannya, dan volumenya. Kita masuk yang pertama.
Ini contoh gambarnya. Ya, inilah piramida. Ini piramida 5 segitiga ini. Ya. Kemudian ini 5 segitiga. Kemudian ini apa nih? Ini 5 segi 4. Nah, ini contohnya. Ada lagi 5 segi 5, 5 segi 6. Tapi sekarang kita fokus untuk 5 segitiga aja dulu sama 5 segi 4. Nah, gitu ya. Ini gambarnya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, di sini. Ini ya. Ini 5 segi 5 tadi, 5 segi 4, 5 segi 5. Nah. Kemudian ciri-cirinya. 5 segitiga itu ini ciri-cirinya memiliki 6 rusuk. Yang mana rusuknya saya buat ya, ini kan AB1, BC, baru AC 3 lagi yang mana? AT, BT, CT. Udah 6 kan? Itulah 6 rusuknya. Kemudian memiliki 6 sisi atau bidang, yaitu sisi di bawah ini ABC, terus bidangnya ABT yang ini, ABT ini. Kemudian BCT. Nah, ini yang ketiga. Terus yang apa? ACT. Nah, ini yang keempat. Kemudian memiliki 4 titik sudut. Ya, yang mana titik sudutnya? Saya ganti dulu tintanya ya. Yang merupakan titik sudutnya itu adalah ini A, ini si B, ini si C, ini si T. Nah. Kemudian masuk kita ke 5 segi 4. Berarti 5 segi 4 yang berarti dia memiliki 8 rusuk. Nah, yang mana rusuknya itulah A ke B, B ke C, A ke D, D ke C, itu 4 ya kan? 4 lagi yang mana? Ini T saya buat ini ya. Jangan A. AT 5, BT 6, CT 7, DT 8. Nah, gitu ya. Kemudian memiliki 5 sisi atau bidang. Nah, yang mana itu? Di bawah ini salah satu, ini A B C D. Udah. Kemudian ABT, ini ABT-nya. Ya. Kemudian BCT, ini yang ketiga. Yang keempat DTC, EDCT. Kemudian yang kelima ADT. Ini. Kemudian 5 segi 5. Nah, 5 segi 5 itu memiliki 10 rusuk. Kemudian memiliki 6 sisi. Yang mana 10 rusuknya? A ke B, 1, 2, BC, 3, CD, 3. Kemudian D ke E 4. Kemudian A ke E 5. 5 lagi yang mana? Ini A ke T ke 6. Terus B ke T. Terus B ke C 8. D ke T 9. E ke T 10. Nah, kira-kira gitu. Bisa ya? Kemudian habis ciri-cirinya kita masuk ke jaring-jaringnya. Nah, ini merupakan 5 segitiga, inilah jaring-jaringnya. Nah, kalau digunting-gunting pisahkan ini jaring-jaringnya. Udah. Kemudian 5 segi 4. Nah, ini 5 segi 4 kalau dibuat jaring-jaring ini jaring-jaringnya. Nah, gitu ya. Kemudian 5 segi 5, ini 5 segi 5-nya. Kalau dibuat jaring-jaringnya ini dia, jadi bentuk bintang. Ini bintang segi 4, ini bintang segi 4, ini segi 5, ini bintang 5, bintang 3. Gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke luas dan permukaannya. Udah. Jadi ya untuk mencari luasnya, ingat ini rumus luas permukaan 5 itu adalah apa? Luas alas tambah jumlah semua segitiga pada sisi tiganya. Jadi kalau kalau segitiga berarti 3 kali luas segitiganya. Kalau segi 4 5 kalau segi 4 5 segi 4 alas segi 4-nya itu, maka 4 lah menjadi luas segitiganya. Kalau 5 berarti 5. Nah, gitu ya. Ini jumlahnya, berarti jumlahkan semua. Nah, terus kemudian apa? Volumenya. Volume untuk 5 itu ini keseluruhannya. 1/3 luas alas skala tinggi, meskipun ini berlaku untuk semua limasnya. Nah, gitu dia. Bisa kira-kira pahami? Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Pahami kira-kira? Bisa ya? Oke. Kayaknya karena teori semua sedikit membosankan. Kita masuk ke bahas soal. Ya sini. Nomor 1. Jumlah rusuk balok ada berapa? Siapa bisa jawab?
Ada yang bisa jawab? Berapa rusuk balok? 12. Yes, benar. 12. Kemudian yang kedua. Mana rumus volume 5 sini? Sepertiga 12 alas kali. Iya, masih kuat ya kalian. Ini. Jika luas sebuah kubus memiliki sisinya 7, berapakah luasnya? Ada yang bisa? Saya, Pak. Siapa? Bekasi, Pak. Berapa, Nak? 200? Ada jawaban yang lain? Sama ya? Berarti banyak 296. Dari mana? Karena 6 kali S pangkat 2. Ya kan? Maka 294. Oke, kemudian nomor 4. Nah. Berapakah panjang diagonal ruangnya? Ayo, tadi udah kita bahas ini. Ada yang bisa? Bentar, Pak. Oke. D, Pak. Di 15,62. 62. Ada yang lain? D, Pak. 11,62. D, Pak. 15,62. Ya, Pak. Itu, Pak. Ada jawaban yang lain? Oke, kita lihat. Pas ya. Akar dari P pangkat 2 berarti 12 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 jadi apa? 194 tambah 64 tambah 36 sama 244 jadi 2 akar 61 sama dengan 15,62. Nomor 5. Ini apa nih? Jaring-jaring apa nih? 5 siapa? 5 segi 4. Oke. Kemudian ini. Berapa? 100 120. Ingat dulu apa rumus 5 tadi baru tadi kita bahas. Berapa? Ada yang lain? Oh, cuma satu yang menjawab ini. Ayo, coba kita lihat. Volume 5 itu apa rumusnya? Sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga dari 36 kali 10. Jadi apa?
Ini kan jadi 12. 12 kali 10 apa? 120 kan? Jawabannya adalah bisa? Hah? Kenapa nak? Ada masalah? Enggak pas kan? Oke. Nah ini nomor 7. Kok nomor 7 kok enggak ini itu kerucut itu. Saya screen lagi ya. Oke, nomor 1. Berikut itu yang bukan merupakan ciri-ciri kubus yang mana? C. Iya, Pak. Ada yang lain? Iya, Pak. Seharusnya dia sejajar. Seharusnya? Sejajar. Oke. Nomor 2. Berapa? 8. Apa? Prisma tegak segi 4 memiliki titik sudutnya berapa? 8 ya. Karena ini berbentuk berbentuk balok ya. Iya. Kemudian nomor 3. Apa ini yang lain ini? Mana yang lain ini? Kok hanya diam-diam aja nih? Kok nggak hidup? Kameranya pun nggak hidup. Ya kan? Entah hanya dihidupkan zoomnya, kameranya dimatikan, tidur nggak tahu kita ya kan. Oke, sebentar dulu saya panggil dulu. Entah udah tutupnya matanya nih. Jesse, mana kameramu Jesse? Jesse, mana kameramu? Duta, mana kameramu? Celo, mana kameramu? Samuel, mana kameramu? Kaisar, mana kameramu? Kardias, Agriva, Nicholas, Tamara, mana kameramu? Entah di kamar mandi pun kamu gak tahu saya kan. Mana Nicholas ini? Tadi saya panjang lebar mungkin menjelaskan kamu minta tidur, gak tahu saya. Ya kan? Akti, mana si Akti ini? Ya si Paulus sudah keluar dia. Mana si Akti ini? Akti ada, Pak. Kok nggak hidup kameramu? Udah dihidupkan ini, Pak, tapi hitam dia, Pak. Hitam ya? Iya. Sirena, Gracio, dipanggil dulu baru hidupkan kameranya. Iya kan? Nah, nggak apa-apa lah. Pak Randi baiknya kok, Pak Randi nggak pala dimarahi ya kan. Nah si Rahel keluar dia ya. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut. Bisa. Dari tadi cuma Siru tadi yang ngomong. Bagaimana di si My Grace ini? My Grace, gimana Samuel, Salomita, gimana nih kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Oke. Ini saya rekam loh nak. Ini saya rekam ya. Jadi wajahmu nampak. Nanti kau tonton di YouTube-nya, live streamingnya dapat kok. Ya. Jadi biasakan kalau saya panggil namamu, kalau boleh bukalah kameramu. Ya, karena supaya nampak di videonya nanti. Karena ini sebagai bukti bahwa kita belajar gitu. Bisa ya?
Oke, lanjut ke nomor 3. Ayo. Apa? Yang tidak. Kubus memiliki 12 rusuk. Ini benar. B benar. B. Iya, kubus kan sama panjang. Kan kubus sama panjangnya. Baloknya tidak. Iya. Nomor B, balok memiliki 6 sisi yang kongruen. Balok Ya, Pak. 6 sisinya, iya, kongruen ya. Prisma memiliki 3 segi. Prisma 3 segitiga memiliki 6 titik sudut. Prisma 3 segitiga enggak lah. Iya, pas ya, prisma segak ya. Pas ya, yang prisma Pak 6. 6 ya, yang kayak gini gambarnya. Jawabannya D, Pak. Iya, pas. Yang seperti ini kan. Siap. Ini prismanya ya. Pas 6 ya. Ya. Kemudian kerucut memiliki alas urut lingkaran. Salah, Pak. Kerucut berarti ini kerucut bagaimana kerucut? Kerucut bukannya lonjong, Pak. Ya. Enggak. Berarti mana yang salah ini? Kayaknya yang salah ini si B. Karena kan balok bukan kubus. Kalau balok baru pas. Kalau kubus baru pas. Balok itu berarti dua sisi yang kongruen, bukan 6. Berarti sisinya 6 tapi 2 yang kongruen ya. Berarti jawabannya B. Oke, nomor 4. Apa nomor 4? Salah. C, Pak. C, Pak. Setengah kali alas kali tinggi. Volume prisma baru tadi kita pelajari. Apa volume prisma? Setengah kali luas alas kali tinggi. Benarkah itu? Coba kita buka prisma. C, Pak. Apa? Prisma. Apa rumus luasnya? Setengahnya. Ini volume prisma tadi. Mana prisma tadi itu? Ini apa ini? Ini prisma. Luas alas kali tinggi, ya kan? Berarti luas alasnya berarti kalau segitiganya berapa? Setengah luas alas kali tinggi. Berarti banyak apa? C ya. Oke. Kemudian nomor 5. Apa ini? D, Pak. 5 segi 5. Apa ini? 5 5 segi. Pak. 5 segi 5. Oke. Yang ini nomor 6. Ini diagonal apa nih? Diagonal ruang. Kalau ini ke sini kan? Ini maksudnya ini kan? Ya. Kemudian nomor 7. Jika B merupakan alas kubus, maka tutupnya yang mana? B adalah alasnya, maka tutupnya alas si A. Oke. Nomor 8. Jika luas permukaan kubus segini, berapakah kubusnya? Berapakah rusuknya?
13 Pak. Ada yang lain? Ada yang lain? Jesse berapa Jesse? Berapa? Naomi, Raja, Azriel, berapa Azriel? 13 Pak, 13 Pak. Kenapa 13? Kenapa 13? Karena dari akar dari 140. Karena luas kubus itu apa? Luas kubusnya kan 1014. 6 S pangkat 2 kan? Nah, 6. Iya, berarti S pangkat 2-nya sama dengan 1000 1014 per 6 ya. Maka berapa nih? 169 ya? Iya, 13. Nomor 9. Ayo. Antara B sama D Pak. Bisa Madi. Saya tunjuk jawabannya nak. Diagonal ruang ditanya. Ya. Yang lain dulu, yang lain. D Pak. Hah? D Pak. D Pak. D Pak. D Pak. D Pak. Apa rumus diagonal ruang? S akar 3. S akar 3. S-nya berapa? 5 kan? 125. Iya. Oke. Nomor 10. Ayo. Nomor 10 saya tunjuk satu orang dulu. Masa itu aja orangnya. Coba dulu sih. Coba Aulia. Aulia dulu nomor 10. Mana Aulia nih? Hei. Sebentar Pak. Lima kali 5 Pak. 5 kali 5. Dari mana 5 kali 5? Dari A kuadrat tambah AB kuadrat tambah BC kuadrat Pak. Ada jawaban yang lain? Dari A kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat Pak. Yang ditanya siapa? EF ya. EC ditanya ya. Apa rumusnya? Akar dari
8 pangkat 2 tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. tambah 5 pangkat 2 tambah 5 6 pangkat 2. Jadi berapa nih? 64 tambah 25 tambah 36. Berapa nih? Akar 125. Jadi berapa? 5 akar 5, Pak. 5 akar. Akar 5. Oke, pas. Jawabannya adalah B. Oke. Siapa dulu? Si Nando. Nando, masih ada manusia di sini, nomor 11. Nampak soalnya, Nando? Oke, apa jawabannya nih? Tadi kan udah saya jelaskan mana jadi. Hah? A ya? Iya. Mantap. Kemudian selanjutnya Paulus. Nomor 12. Ayo Paulus. Siapa yang mau masukin? Kok banyak kali yang keluar ini ya? Tinggal 51 gitu. Mana si Paulus ini? Mana Paulus ini? Ada manusianya nih? 616.
Enggak, si Paulus dari mana si Paulus ini? Paulus. Ada yang bisa? Yang Deba. Nambah. 616 600? Kenapa 616? karena 2 kali panjang lebar 2 kali Gini dulu yang pertama. 14 kali 10 berapa? 140 Oke. 10 Pak. Kemudian 14 kali 7 berapa? 98 68. 98 Apa? 98 98 itu ya? Iya, 98. 10 kali 7. Oke, jumlahkan ini. 300 kali 2. Iya. Mana si Paulus tadi tuh? Bisa Paulus? Mana suara si Paulus ini? Namanya ada entah tidurnya dia. Oke. Sekarang si Tamara Cantika. Nomor 13. Ayo. Ayo, Tamara Cantika. Bisa, Tamara? Ada Tamara Cantika kan? Dapat Tamara? C Pak C, dari mana C? 160 Pak Dari mana? 1/3 kali luas alas kali tinggi iya Pak 1/3 dari kali luas alas kali tinggi 1/3 luas alas kali tinggi. Jadi luas alasnya berapa? Jadi gini aja. 8 kali 5 berapa? 40 kali 4 langsung ya. Jadi 160. Oke. Masih, udah berkurang banyak kita nih. Berarti inilah yang tinggal ya. Tinggal 50 berapa kita ini. Berarti yang hadir sekarang itu siapa nih? Agriva, Akti, Agusto, Andreas, Audrey, Auli, Azriel. Azriel ada 2 nih. Si Brian, Bunga, Kaisar, Cielo, Kardias, Christopher, Duta. Nah, cuman ini yang ada ya. Felicia, Graciela, Gracio, Emmanuel, Ivana, Ivana Y, Ivana Sani tadi ya, Jane, Jeskiel, Jeremia, Jenny, Karunia, Morris, Mygres, Nadine, Nando, Naomi, Nicholas, Giral, Payan, Patuan, Paulus, Putrision, Raja, Rena, Rolasni, Ruth Kasih, Ruth Buta Barat, Samuel, Sani, Sarah, Selomita, Tabita, Sehan, Tenadab, Talenta, Tamara sama Jonathan. Cuman itu yang ada. Oke. Sekarang bagianmu.
kita udah bahas banyak soal. Ini nanti saya kirim filenya ke GCR ya. Ke GCR saya kirim nanti soalnya. Jadi tugasmu sekarang pindahkan apa yang kita pelajari tadi. Bisa kira-kira nak? Bisa? Bisa? Dan yang kemudian saya singgung dulu lagi, sebentar dulu ya. Ini ya, saya buka dulu. Saya tunjukkan kepada kamu. Ini. Masih banyak yang belum mengirim. Kelas 8 berapa? 89 ya? 89. Yang tugas kemarin itu pun belum ada yang ngirim. Banyak kali nggak ngirim. Si Abel, Aniela. Ini udah diserahkan ya. Yang belum ini, yang belum. Itu 87, Pak. Oh, ini 87 ya? Katanya si Abel kemarin Bapak ngirim sama dia link kelas 89, Pak. Jadi dia masuk. Jadi kamu punya dengan Bang, jadi nggak disebutkannya. Oh. Ini ya, yang iya. Kemarin tugas Jumat itu. Iya, 6 orang lagi yang belum ya. Yang belum si Audrey, Graciela, Ivana, Paulus, Tamara, Jivanya. Ini manusianya masih ada ini. Ada manusianya ini masih hidup ini manusianya. Ini saya rekam ini loh. Jadi nanti ada videonya. Jelas yang enggak ada tugasnya. Kemudian itu tugas pertama. Kemudian tugas project itu karena ya kemarin udah saya bilang udah beberapa video udah saya masukkan. Ini yang belum ngasih. Pak pengumpulan video. 16 orang lagi belum ada. Ini sudah bulan 3 loh. Ini kemana nih? Si Audrey juga, Aulia, Celo, Christopher, Felicia, Graciela, Gracio, Jesse, Payan, Paulus, Raja, Rena. Ini udah 2 bulan ini loh. Ya. Terus coba kita cek 810 dulu. Tugas yang kemarin itu pun belum dikerjakan. Nah, 3 orang lagi, 810 baik-baik rupanya nih. 810 tinggal 3 orang lagi yang nggak mengerjakan. Si Gabriel, Grenardus, Evander. Nah, kemudian yang tugas projectnya berapa orang lagi nih? Nah, 13 orang lagi. Tolong ya, ini ya. Sebagian udah saya nilai. Tolong yang manusianya ini siapa nih? Akti, Andreas, Kaisar, Gabriel, Evander, Jasardo, Justin, Lucas, Naomi, Nicholas, Sani, Sebastian, sama Jonathan. Ada manusianya ini kan? Ada? Ada ya? Tolong dulu itu orang-orangnya tadi ya. Tidak perlu di grup saya sampaikan, nanti dibaca gurumu yang lain. Bagus ini saya sampaikan. Oke, ini sudah kemarin saya bilang awal bulan 3. Ya kan? Dari bulan 1 loh saya tugaskan itu. Nanti jangan sempat ada nanti omongan Bapak itu ngasih tugas 1 harian katanya. Padahal udah 1 bulan saya kasih. 2 bulan ya. Jangan gitu ya nak ya. Ini nanti seperti janji saya. Ini nanti saya buat ke YouTube. Nanti setiap orang ada bapaknya. Nanti per kelas. Misalnya mulai dari si A contohnya sampai si Z namanya siapa. Nanti saya bentuk video.
Bisa kira-kira nak? Bisa? Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Dan saya minta apa yang kita pelajari hari ini ada catatanmu. Nanti kalau misalnya kalau kau kurang paham, nanti PowerPoint-nya nanti saya kirim ke GCR. Terus videonya juga nanti saya kirim. Nanti mana tahu kamu kurang paham, bisa kamu lihat nanti di videonya. Bisa paham kira-kira nak? Bisa? Dan tolong tugasnya tadi diselesaikan. Bisa? Ya. Kalau tidak kau kirim minggu ini, ya berarti nilaimu tidak ada. Ini minggu pertama kan? Kan kemarin saya bilang itu awal bulan 3, paling lama minggu kedua, pertengahannya. Iya kan? Ya, ada beberapa kemarin video sudah saya nilai. Nah, ini belum saya nilai beberapa karena belum yang saya nilai itu berarti sudah saya masukkan ke video. Bisa kira-kira nak? Bisa? Bisa? Ya, jadi sekarang kita masuk ke GCR. Saya masukkan ke GCR. Tolong jangan keluar dulu. Saya masukkan di GCR ya. Kamu nanti kau bilang jangan tidak disampaikan katanya pula. Ya. Di GCR saya buat ini materi hari ini. Ya, saya buat di sini. Nampak di situ kan? Ruang ini tentang saya ulangi ya. Kubus pun saya buat. Kubus apa tadi? Balok, prisma sama 5 ya. Nanti YouTube-nya nanti menyusul. Nanti saya upload dulu ini baru saya masukkan ke YouTube ke GCR. Kubus, balok, 5 sama prisma. Delapan 9 sama 8 10 ini kan? Oke. Bangun ruang hari apa sekarang? Jumat tanggal 4 ya. Oke. Red, jadi tolong itu dipelajari anak ya. Tolong itu dipahami ya. Bisa kira-kira? Jadi tugasmu sekarang itu adalah tugas untuk pembelajaran kita hari ini. Saya tidak bebani kamu banyak tugas. Saya ingatkan lagi tugasmu yang tadi itu, yang hari Jumat kemarin tanggal 25, sama tugas videonya. Bisa kira-kira nak? Bisa? Bisa? Saya kasih pun tugas sama kamu banyak-banyak. Kalau nggak tatap mukanya payah juga ini. Karena yang belajar itu yang menjawab Kanda, Brandly, ya kan? Ya. Oke, kira-kira nak? Ada lagi pertanyaan kira-kira? Jelas ya? Jadi nanti mana tahu minggu depan kita tatap muka, tolong itu disiapkan. Bisa? Bisa kira-kira nak? Kemungkinan besar kita minggu depan tatap muka karena SMA 1 sudah tatap muka tadi saya lihat. Bisa ya? Bisa? Jelas? Lengkap? Oke. Ada pertanyaan? Supaya saya kirim videonya ini. Udah? Sampai di sini. Selamat siang.